Pak Tutuka, bisa dijelaskan alasan dari penerapan regulasi pembelian LPG subsidi harus menggunakan KTP? Silakan Pak. Baik, jadi ini merupakan bagian dari transformasi subsidi ke penerima atau langsung. Jadi saat ini kan masih subsidi ke komoditas. Transformasi subsidi langsung ini bertahap dan berkelanjutan. Nah, saat ini pemerintah sedang melaksanakan tahap yang paling awal, yaitu pendataan masyarakat yang membeli LPG. Kemudian selanjutnya adalah kita baru melakukan pensasaran. Jadi saat ini kita bersama dengan Pertamina membangun sistem infrastruktur yang bisa menampung semua data masyarakat yang membeli LPG. Nah, saat ini kita telah mempunyai database jumlahnya sekitar 189 juta gitu ya, seluruh Indonesia, dan yang telah melakukan transaksi menggunakan sistem ini adalah 31,5 juta. Jadi sudah ya, belum banyak, belum full ya, belum maksimal, tapi sudah perkembangan sudah bagus. Sudah bertransaksi 31,5 juta ya Pak ya untuk pembelian LPG subsidi ini ya Pak ya? Iya betul. Oke, jadi memang alasan utamanya adalah pendataan dan lebih rapi gitu ya Pak. Siapa yang akan menerima LPG subsidi ini dan tentunya tepat sasaran. Pak, saya ingin tanggapan Anda mengenai tadi kita juga melihat bersama tanggapan dari UMKM, pelaku UMKM, dan juga masyarakat sekitar yang mengatakan pengaplikasian penggunaan KTP untuk membeli LPG subsidi ini agak merumitkan untuk mereka. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, kami memahami karena ini suatu hal yang baru, kebiasaan yang baru bagi masyarakat. Tapi kami mohonkan, karena ini untuk melindungi masyarakat yang berhak, yang kurang mampu di kemudian hari untuk bisa dipastikan mendapat LPG subsidi ini, LPG 3 kg ini, maka kami menghimbau sekali lagi bahwa masyarakat kiranya sudi tuh membantu pemerintah dan membantu dirinya sendiri ya untuk mau membeli dengan KTP. Dan apabila belum terdaftar, ya mohon seluruh masyarakat untuk mau mendaftarkan diri, membawa KTP dan KK sekali saja. Setelah terdaftar nanti selanjutnya hanya dengan KTP, menunjukkan KTP. Dengan demikian, siapa yang membeli akan bisa diketahui. Ya, jadi ini akan membantu sendiri masyarakat yang nantinya itu benar-benar memerlukan. Tadi kita juga dengar Pak, untuk pembelian LPG subsidi masih ada yang membeli di warung, itu tidak menggunakan KTP, namun jika ke agen itu sudah harus ada registrasi atau pelaporan KTP. Nah, berarti kan sebenarnya masih belum semua pihak memperlakukan hal ini gitu ya di bawah. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan terhadap regulasi ini Pak? Ya, jadi saat ini itu sekitar tadi sebutkan 252.000 lebih gitu ya pangkalan itu subpenyalur itu sudah bisa melakukan itu. Namun memang setelah subpenyalur itu ada yang disebut dengan pengecer, nah, sekitar 20%. Ya. Ini kita menyadari bahwa distribusi energi terutama LPG ini dalam hal ini itu tidak mudah di seluruh seantero negeri yang besar ini. Jadi fleksibilitas itu perlu diadakan. Jadi ada masa transisi ya, tapi kita mengupayakan semuanya akan terdaftar. Jadi saat ini memang yang beli di pengecer belum seluruhnya harus menggunakan KTP gitu ya. Tapi Pertamina menyiapkan juga sistem itu. Jadi masih dalam proses. Kita harapkan tahun ini bisa dilaksanakan dengan lebih tertib. Baik Pak, seperti yang tadi Anda sampaikan sudah ada 31,5 juta NIK ya Pak ya yang sudah melakukan transaksi, betul ya Pak ya, untuk pembelian LPG subsidi ini. Targetnya memang seperti apa Pak dari Kementerian SDM dan juga apakah berarti hanya nomor yang sudah terregistrasi saja yang bisa memperoleh LPG subsidi, Pak Tutuka? Pada tahun ini siapa masyarakat yang belum terdaftar, ini kami mengharapkan untuk segera mendaftarkan karena tidak bisa membeli LPG 3 kg kalau tidak terdaftar. Ini target kita tahun ini. Jadi yang belum terdaftar, mendaftarkan dulu. Masih bisa membeli tapi terdaftar dulu.
Demikian. Nah, target kita tahun ini bisa terdaftar semua siapa yang membeli LPG. Jadi memang Demikian. untuk fase-fase awal ini dihimbau masyarakat untuk segera mendaftar terlebih dahulu ya Pak ya, untuk pembelian LPG subsidi ini lebih terdata dengan baik dari pemerintah. Pak, ini kan toolsnya untuk pendataan dan registrasi adalah KTP. Cuman izin saya Ya, bertanya, KTP kan sebenarnya itu masih sangat general. Tidak ada informasi mengenai income dari masing-masing penduduk, apakah dia itu masyarakat yang relatif mampu atau tidak, kaya atau miskin atau tidak. Nah, apakah ini ke depannya bisa benar-benar memberikan subsidi tepat sasaran dengan penggunaan tools KTP sebagai data registrasi itu, Pak? ya, baik, pertanyaan yang bagus. Jadi transformasi subsidi langsung tepat sasaran ini bertahap dan kita mempunyai tahapan-tahapan itu. Nah, saat ini masih dalam tahap untuk registrasi. Nah, perlu diketahui bahwa data yang kita pakai, yang diinjeksikan, yang dimasukkan ke dalam sistem itu adalah data yang berasal dari P3KE, yaitu intinya adalah pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Itu data yang sudah masuk di sana. Sebelumnya memang kita juga menggunakan data DTKS dari Kemensos, data terintegrasi. Itu yang kita pakai basis. Artinya apa? Data tersebut sudah ada informasi tentang penghasilan, penghasilan income per bulan dan sebagainya. Ada yang disebut dengan desil ya, desil 1, desil 2 apa, itu berapa penghasilannya ada di sana. Namun kita belum menggunakan itu, ya. Tadi menggunakan itu sebagai kriteria. Jadi kita saat ini silakan mendaftar dan kita data dulu. Gitu. Jadi ini yang tahapan yang perlu kita lakukan. Karena kita perlu mengevaluasi dulu, ya, seberapa besar sebetulnya yang membeli, ya, yang sebetulnya membeli LPG ini. Dan kalau kita sampaikan bahwa ini kita himbauan dulu bahwa yang membeli LPG yang kurang mampu. LPG 3 kg ya, maaf, yang LPG 3 kg, LPPSO ini yang kurang mampu. Kita himbau. Sehingga yang mendaftar juga kita himbau, yang membeli itu adalah yang untuk dibentukkan untuk yang kurang mampu. Demikian. Jadi memang step awalnya kembali lagi dihimbau seluruh masyarakat untuk mendaftar terlebih dahulu, dari situ pendataan dan akhirnya nanti akan tepat sasaran ya Pak ya. Jadi step-stepsnya pertama seperti itu ya untuk pemberlakuan regulasi ini.